Shalom anak-anak kelas Efrata, apa kabar? Kalian semua baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Hari ini ketemu lagi dengan Tante Agnes. Tante bersyukur kita bisa ada sampai saat ini semua karena kasih karunia Tuhan ya. Nah sekarang kita mau berdoa lebih dulu. Yuk anak-anak lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami sepanjang 1 minggu ini, bahkan sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau sekolah minggu, Tuhan yang pimpin dan menyertai kami. Beri hikmat, beri kami sikap yang duduk tenang untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan juga menghafalkan ayat hafalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Tante mau cerita ya. Tante mau ulang selama 3 minggu ini ya. Sudah mendengar cerita dari Tante tentang kita senang di rumah Tuhan ya. Kalau selama pandemi ini kita tidak bisa pergi gereja, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Tuhan di rumah Tuhan, tapi kita tetap bisa melakukannya melalui online ya. Nah, anak-anak, Tante mau ulang lagi ceritanya. Anak-anak masih ingat tentang seorang ibu ya, Ibu Hana ya. Ibu Hana ini dia suka tinggal di rumah Tuhan ya anak-anak. Apa yang dilakukan oleh Ibu Hana ini? Dia berdoa, dia bahkan berdoa sambil menangis kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh karena Ibu Hana ingin memiliki seorang anak ya. Nah waktu itu Ibu Hana ini berdoa anak-anak sama seperti anak-anak. Jadi kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita pergi ke gereja, kita sekolah minggu atau ikut papa mama pergi gereja, kita duduk diam, memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa tidak sambil main-main dengan teman, menggoda teman, tapi lipat tangan, tunduk kepala, matanya ditutup, merem ya. Kita berdoa, berbicara, bersungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Nah, sama seperti Ibu Hana ini ya, anak-anak ya. Ibu Hana ini berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, lihat nih anak-anak, dia tutup mata, dia lipat tangan, berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Tante ingin anak-anak juga melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Hana, berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Lalu selain berdoa, apalagi ya yang bisa kita lakukan di rumah Tuhan? Nah, anak-anak ingat cerita tentang seorang ibu ya, ibu tua, ibu janda yang miskin. Dia tidak mempunyai kekayaan. Dia datang ke rumah Tuhan, lalu dia memberikan persembahan ya, 2 koin, 2 keping uang yang dia miliki, dia serahkan semua untuk persembahan kepada Tuhan. Ibu ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Ini ada gambarnya ya anak-anak. Anak-anak bisa lihat ibu ini memberikan uangnya, seluruh uangnya yang dia miliki yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Dia berikan persembahan. Tuhan justru senang menghargai daripada orang-orang yang memberikan tapi dengan kesombongan hati. Tuhan tidak suka ya anak-anak ya. Tuhan suka orang yang memberi persembahan dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hatinya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah demikian juga untuk anak-anak ya. Anak-anak bisa belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Nah lalu setelah berdoa, memberikan persembahan, apalagi ya yang bisa kita lakukan ya? Nah, anak-anak ada juga ini cerita tentang anak-anak yang datang memuji Tuhan ya. Waktu Tuhan Yesus masuk di kota Yerusalem, nah orang-orang bersuka cita, bersorak-sorai, Hosana, haleluya, Tuhan Yesus datang, haleluya, Hosana bagi Raja. Nah
banyak anak-anak yang juga datang dibawa oleh orang tua mereka, digendong oleh ibu mereka ya. Mereka masuk ke dalam kota, mereka mendatangi Tuhan Yesus, mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, haleluya, hosana ya. Nah ini anak-anak senang ya, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Demikian juga anak-anak kalau di gereja, bahkan sekarang kalau di rumah juga ya, kita jangan diam saja anak-anak, duduk diam ya, tapi kita ikut memuji Tuhan, kita bersukacita, bersorak-sorai, bertepuk tangan. Anak-anak bertepuk tangan, kita bisa menari, joget buat kemuliaan nama Tuhan ya anak-anak. Nah jadi ada tiga hal yang kita bisa belajar, apa yang bisa kita lakukan. Kita senang di rumah Tuhan. Yang pertama berdoa, yang kedua memberi persembahan, yang ketiga kita memuji Tuhan. Ya, banyak lagi anak-anak bisa membaca firman Tuhan, ya, bisa saling mengasihi dengan teman-teman. Nah, itu juga bisa kita lakukan anak-anak ya. Yang penting kita senang di rumah Tuhan ya. Kita terus berdoa supaya pandemi ini bisa segera berlalu. Nanti kita bisa sekolah minggu lagi onsite ya, di gereja bersama-sama dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru sekolah minggu. Oke anak-anak. Nah sekarang waktunya kita untuk menghafal ayat hafalan ya. Anak-anak pasti sudah lebih lancar karena sudah 3 kali ya. Nah Mazmur 122 ayat 1. Mazmur 122 ayat 1. Apa masih ingat enggak? Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, pakai gerakan biar lebih ingat ya anak-anak ya. Mazmur 122 ayat 1. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, anak-anak hafalkan, lalu kirimkan videonya di WA grup kelas Efrata. Tante Agnes senang sekali, minggu kemarin banyak yang kirim ya. Nah, anak-anak, ini cerita dan juga menghafalkan ayat hafalan sudah Tante sampaikan. Sekarang kita mau berdoa sebelum kita berpisah ya. Anak-anak selalu sehat dalam lindungan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami semua. Tuhan mengajar kami untuk kami senang di rumah Tuhan. Kami rajin berdoa, kami bisa memberi persembahan, kami rajin untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga rajin membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami, berkati kami lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak sampai sekian dulu dari Tante. Anak-anak jaga kesehatan, tetap semangat, tetap rajin dan setia di dalam Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari anak-anak kita memuji Tuhan. Anak-anak bisa bertepuk tangan, menari, meloncat, bersukacita, menyanyi, memuji nama Tuhan.